Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifah Himatul Mufidah. Saya dari Offering C. Di sini saya akan menjelaskan paragraf-paragraf analisis SS yaitu strength dengan topik teknologi pendidikan mengubah cara belajar. Terdapat 3 pertanyaan dengan jawaban berupa paragraf. Langsung saja ke pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama yaitu, bagaimana teknologi pendidikan merubah cara belajar? Di sini teknologi pendidikan mengubah cara belajar dengan menyajikan cara belajar yang berbeda. Belajar pada umumnya dengan cara tradisional, yakni menggunakan buku dan pena. Sebaliknya, dengan cara modern, siswa lebih mudah mengakses materi pembelajaran dan berbagai forum diskusi. Sebagai contoh yaitu penerapan teknologi e-learning. Namun, teknologi pendidikan mengubah cara belajar dengan memfasilitasi kebutuhan belajar siswa. Tidak selalu mengganti cara tradisional dengan cara modern, tapi juga dapat dilakukan dengan memodifikasi belajar secara tradisional maupun dengan penggabungan di antara keduanya. Maksudnya itu penggabungan antara cara tradisional dengan cara modern. Di sini saya mengambil bukan jurnal sih. Di sini saya tuh mengambil referensinya itu dari buku-bukunya ini Bapak Letok Sodio University of Western Macedonia. Itu bukunya itu seperti ini bukunya. Oke, kita lanjut saja ke pertanyaan. Dan bukunya itu sesuai dengan pertanyaannya. Di pertanyaan itu di sini sudah terjawab dalam buku ini. Lanjut saja, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Pertanyaan kedua yaitu bagaimana cara teknologi pendidikan merubah cara belajar menjadi lebih menarik. Beberapa cara itu dapat diterapkan untuk mengubah cara belajar agar lebih menarik. Misalnya dengan menerapkan metode belajar terbaru dan unik. Juga menentukan variasi media belajar. Cara tersebut bergantung pada kreativitas individu. Belajar akan membosankan jika cara yang sama digunakan dalam setiap pembelajaran. Selain beragamnya cara belajar, penerapan cara tersebut juga harus diperhatikan agar belajar tidak terkesan monoton. Sebaiknya pertimbangkan beberapa hal yaitu minat, bakat, jenjang, dan usia siswa untuk menyesuaikan cara dan metode belajar. Itu tadi teknologi pendidikan, bagaimana teknologi pendidikan mengubah cara belajar menjadi menarik. Nah, itu tadi pertanyaannya itu sesuai dengan jurnal artikel ya. Jurnal atau artikel? Ini ya jurnal ini. Jurnal karya. Saya tidak bisa membacanya. Pokoknya yang judulnya What ideas would you bring to the classroom to make the learning more interesting and rewarding? Saya mencari jawaban dari pertanyaan ini tuh di jurnal tersebut, di jurnal ini. Ini jurnalnya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga yaitu teknologi pendidikan merubah cara belajar. Apa mungkin teknologi pendidikan membantu siswa untuk bekerja sama dengan siswa lain di penjuru dunia? Apabila membantu, bagaimana cara teknologi pendidikan membantu siswa antar penjuru dunia bekerja sama? Jawabannya yaitu teknologi pendidikan memungkinkan ketersediaan fasilitas belajar kolaboratif antar siswa. Baik kolaboratif dalam satu lingkup maupun beda lingkup, sebagaimana belajar lintas negara. Salah satu contoh yang satu lingkup itu berarti yang satu kelas gitu mungkin ya, yang satu lokasi. Kalau lintas negara kan lokasinya sudah berbeda. Salah satunya dengan penggunaan teknologi berbasis web seperti e-learning. Seperti yang tadi juga e-learning. Pada tahun 2003, Trentin mendefinisikan e-learning sebagai suatu cara menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung
proses belajar atau mengajar berdasarkan penyampaian konten elektronik pada pembelajaran aktif dan atau kolaboratif. Keterlibatan teknologi sangat berpengaruh dalam belajar jarak jauh dengan membentuk suatu komunitas belajar tertentu maupun forum-forum diskusi lainnya. Siswa dapat berpartisipasi dan berkolaborasi antar sesama. Jadi itu mungkin sekali teknologi pendidikan membantu siswa untuk bekerja sama dengan siswa lain di penjuru dunia. Gitu. Dengan cara itu mungkin salah satunya dengan teknologi e-learning atau e-learning itu juga bisa dengan Zoom, Google Meet, sekarang kan bisa. Lah, jawaban ini, paragraf yang ada di sini, itu merujuk pada jurnal di bawah ini. Dari karyanya beliau ini, yang berjudul Teknologi Enhance Active and Collaborative Learning in Distance Higher Education, Students Perception. Itu jurnalnya. Nah ini jurnalnya. Ini bukan apa itu namanya, artikel ya. Ini artikel. Saya mendapat jawabannya itu di sini, di artikel ini. Ya itulah tadi 3 pertanyaan dengan 3 paragraf dan penyesuaian jurnal. Sudah selesai, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.